Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 21 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Warga Ambon antusias belanja di pasar murah Pemkot Ambon. Sejumlah warga antusias menunggu antrean untuk berbelanja di pasar murah yang diselenggarakan pemerintah kota atau Pemkot Ambon di Jalan Pantai Mardika, Kelurahan Rijali, Kota Ambon, Selasa 20 Mei 2025. Pasar murah telah dimulai sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Warga tampak rela menunggu antrean sejak pagi hari dan memenuhi lapak-lapak penjualan di pasar murah itu. Harga komoditas yang dijual pada pasar murah relatif lebih murah dibandingkan harga jual pada umumnya. Yul, seorang pembeli, mengakui telah menunggu dari pagi demi mendapat harga barang yang dijual murah. Yul juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena hal ini sangat membantu masyarakat. Pantauan tribunambon.com baru saja 1 jam berlalu terlihat lapak-lapak penjualan sayur, tomat, cabai telah habis. Setelah itu dalam waktu 2 jam, tepatnya pukul 10.05 waktu Indonesia Timur, berbagai dagangan pasar murah telah habis. Meski begitu, ada hal yang menjadi evaluasi dari masyarakat terkait penjualan pasar murah ini. Diketahui pasar murah ini akan digelar 20-21 Mei 2025 bertempat di Jalan Pantai Mardika, Kelurahan Rijali, Kota Ambon. Komoditas yang dijual dengan harga murah yakni beras Rp69.000 per 5 kg, telur Rp51.000 per rak, gula pasir Rp16.000 per kilogram, cabai rawit Rp40.000 per kilogram, dan cabai keriting Rp35.000 per kilogram. Kemudian bawang merah dan bawang putih Rp25.000 per kilogram, tomat Rp15.000 per kilogram, sayur kangkung, bayam, dan sawi Rp5.000 per ikat. Ada 25, ada 30, ada 35. Kumut paling dulu semua. Dia bagi dua. Antara 0, itu bagi antara 0 dan 0,5 bagi dua. Iya, bagi dua. 0,5 kan. Jadi semua berapa? 30. Sawi satu ya. Barang berapa ya? Kakak itu dia. Di pasar sama kan? Sawi satu. Cuma bisa beli sekilo kan? Karena apa tuh? Ibu, kalau nggak ada uang pas, Mana yang bayar? kalau nggak ada uang kembali, Dapat keluar kalau. bos pare, kata telur, uang pas, berapa kan? Dua ikat, boy. Kita ke berita lainnya Tribuner, Spirit Kebangkitan Nasional, Ambon kukuhkan komitmen pendidikan bersih dan berkeadilan.
Suasana khidmat menyelimuti pelataran kantor Wali Kota Ambon pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Selasa 20 Mei 2025 pagi. Namun kali ini momen refleksi sejarah perjuangan bangsa terasa lebih bermakna dengan langkah konkret menuju perubahan dunia pendidikan di Kota Ambon. Dalam suasana penuh haru dan semangat, pemerintah kota bersama jajaran organisasi perangkat daerah resmi secara bersama mendukung penandatanganan Fakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang TK, SD, dan SMP tahun 2025. Ini menjadi komitmen untuk menghadirkan sistem penerimaan siswa yang transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik kecurangan. Penandatanganan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Nomor dan Peraturan Wali Kota Ambon 21 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis SPMB. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kota Ambon, Sepnat Gaspers, secara langsung membacakan 6 poin utama dalam Fakta Integritas. Di antaranya, 1. Mendukung pelaksanaan SPMB jenjang TK, SD, dan SMP tahun 2025 secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kedua, tidak akan melakukan perbuatan kolusi, nepotisme, dan praktik korupsi selama proses SPMB berlangsung. 3. Menolak pungli dalam pelaksanaan SPMB. 4. Mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB untuk pendidikan bermutu. 5. Mengajak warga masyarakat, siswa, orang tua, ASN, para pejabat pemerintahan, media massa, DPRD, dan ekosistem pendidikan untuk menolak perbuatan kolusi, nepotisme, dan korupsi dalam pelaksanaan SPMB serta melakukan pengawasan bersama untuk penguatan SPMB yang berkualitas. 6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Terpisah dari itu, Wali Kota Ambon Bedewin Watimena menegaskan SPMB merupakan langkah penting menjauhkan dunia pendidikan dari praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik. Dinas Kominfo dan Persatuan Kota Ambon Dinas Dukcapil Kota Ambon di Maluku. Selanjutnya Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Riau yang diwakili oleh Kapolres. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, DOT Inspektur Kota Ambon, tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan melalui pendirian budi utama sejarah perjuangan bangsa. Halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan, kesadaran, semangat persatuan. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudari ke-117
Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025 dengan tema menuju kebangkitan nasional. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, bayi titipan wanita misterius di Ampera Masohi diamankan ke LKSA Al-Hidayah. Bayi titipan wanita misterius kepada seorang pelajar SMA di Tubes RT 07 Ampera, Kota Masohi, Maluku Tengah, diamankan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Al-Hidayah. Bayi perempuan itu disambangi Dinas Sosial Maluku Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Negeri dan Perlindungan Perempuan dan Anak atau PMN PPA Maluku Tengah di kediaman Mama Ainun, Selasa 19 Mei 2025. Mereka adalah Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Maluku Tengah, Eliezer Istia, dan Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Negeri dan Perlindungan Perempuan dan Anak Maluku Tengah, Firda Fatima Ismit. Saat diwawancarai, Firda mengaku Dinas Pemberdayaan memastikan kebutuhan anak terpenuhi, salah satunya mendapat tempat tinggal yang layak. Ia bilang dari semalam sudah berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Sosial, Rashid Wakolo, sehingga pagi hari ini sangat bayi bisa ditangani. Sampai saat ini pihaknya menerima informasi dari kepolisian bahwa sedang diselidiki keberadaan ibu bayi, yang menyarankan untuk ibu si bayi sebaiknya kembali walaupun ia tidak bisa merawat, namun bisa dititipkan ke panti asuhan atau ke pemerintah agar mungkin bisa diadopsi ke orang lain. Sementara itu perwakilan Dinsos Maluku Tengah, Eliezer Istia, mengatakan Dinas Sosial bertanggung jawab memastikan keamanan dan kenyamanan bayi. Mungkin kalau untuk dari Dinas Pemberdayaan, pada saat ini kami hanya memastikan untuk kebutuhan anak ini terpenuhi. Salah satunya dia mendapatkan tempat tinggal yang layak. Untuk itu dari hari kemarin sudah berkoordinasi dengan pekerja sosial, dia akan dititipkan di LKSA Al-Hidayah. Dan untuk kebutuhannya akan dipenuhi juga sementara waktu dari Dinas Pemberdayaan. Itu gaga Bukan secepatnya temukan dia pun ibu. Ibu kan ibu yang kakak pertama satu mana? Anto tadi pibali. Ada pibali. Dia tahu orang yang pasal dari saya itu jadi. Gimana? Mana kalian? Ini anaknya dikiramu ditambah sampah. Itu gaga Bukan secepatnya temukan dia pun ibu. Ibu kan ibu yang kakak pertama satu mana? Anto tadi pibali. Ada pibali. Dia tahu orang yang pasal dari saya itu jadi. Gimana? Mana kalian? Ini anaknya dikiramu ditambah sampah. Itu gaga Bukan secepatnya temukan dia pun ibu. Ibu kan ibu yang kakak pertama satu mana? Anto tadi pibali. Usulan Ranperda Malteng 2025 ditetapkan di paripurna DPRD, ada usulan pemekaran kecamatan. 23 usulan rancangan peraturan daerah atau Ranperda ditetapkan pada forum rapat paripurna DPRD Maluku Tengah, Senin 19 Mei 2025. Penetapan usulan Ranperda itu tertuang dalam keputusan DPRD Maluku Tengah nomor 17 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda DPRD Maluku Tengah 2025.
23 usulan Ranperda berasal dari 7 usulan inisiatif DPRD dan 16 usulan Pemda. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkar Haurisa itu, forum rapat menyoroti sejumlah hal, didominasi sorotan untuk Ranperda Pemekaran Kecamatan dan Ranperda Negeri. Di antaranya usulan Ranperda inisiatif DPRD yaitu pemekaran Kecamatan Pegunungan dan pembentukan Kecamatan Lehitu Tengah Barat serta Kecamatan Lehitu Timur. Pengusulan Ranperda pemekaran Kecamatan Pegunungan diusulkan Komisi 1 DPRD Maluku Tengah. Kemudian pengusulan Ranperda pembentukan Kecamatan Lehitu Tengah Barat serta Kecamatan Lehitu Timur diusulkan oleh fraksi gabungan Parpol Nasdem, PAN, P3, dan PKS. Ketua Bapem Perda DPRD Malteng, Abdul Ghani Lestaluhu, saat membacakan surat keputusan mengatakan, Pro Pemperda ini tentu memperhatikan hasil rapat antara Bapem Perda DPRD Maluku Tengah bersama tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pemda Malteng, Jumat 16 Mei 2025. Pro Pemperda tahun 2025 berjumlah 23 buah Ranperda yang berasal dari 16 usulan Pemda dan 7 usul inisiatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Tadi saya menyampaikan bahwa kita baru berada pada pembicaraan, masih ada pada pembicaraan tingkat kedua sampai dan dengan penuh kesabaran telah mengikuti rapat paripurna sampai saat ini. Kepada saudara Sekretaris DPRD dan staf atas kesiapan dan kinerjanya sehingga dapat mendukung kelancaran rapat paripurna ini disertai ucapan terima kasih banyak dan penghargaan. Terima kasih banyak. Di dalam kajian hukum, kajian ilmu hukum paling tidak ada 3 faktor yang menjadi ukuran sebuah peraturan perundangan dapat berlaku secara baik dan dapat filosofis. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah hadirin sidang yang terhormat, dengan demikian atas nama Ketua Bapem Perda dan seluruh anggota Bapem Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada yang terhormat menghadiri paripurna ini. Atas nama Ketua Bapem Perda dan seluruh anggota Perda DPRD Kabupaten Maluku Tengah juga kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati Maluku Tengah, termasuk dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten Kota yang akan dibuat dalam 1 tahun anggaran. 2. Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPRD Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan Bupati atau Wali Kota. Saudara Bupati, Wakil Bupati Maluku Tengah hadirin sidang yang terhormat, dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penetapan program Perda tahun 2025. Untuk selanjutnya kita mengikuti sama-sama sebutan tahun Perda ini atau supaya memberikan bermanfaat bagi daerah ini. Terima kasih Pak Ketua, itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyampaikan bahwa kita baru berada pada pembicaraan, masih ada pada pembicaraan tingkat kedua sampai dan dengan penuh kesabaran telah mengikuti rapat paripurna sampai saat ini. Kepada saudara Sekretaris DPRD dan staf atas kesiapan dan kinerjanya sehingga dapat mendukung kelancaran rapat paripurna ini disertai ucapan terima kasih banyak dan penghargaan. Terima kasih banyak. Di dalam kajian hukum, kajian ilmu hukum paling tidak ada 3 faktor. Sementara itu, Tribuners DPD PAN Malteng dorong usulan Ranperda pemekaran 2 kecamatan di Jazirah Lehitu. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Maluku Tengah mendorong usulan rancangan peraturan daerah atau Ranperda pemekaran 2 kecamatan di Jazirah Lehitu.
Ketua DPD PAN Maluku Tengah Subhan Nur Fata kepada Tribunnamun.com di Masohi, Selasa 20 Mei 2025 menegaskan optimisme pemekaran wilayah kecamatan itu. Pasalnya, DPRD Maluku Tengah telah mengesahkan usulan Ranperda pembentukan kecamatan atau PAN P3 Nasdem dan fraksi PKS dalam paripurna Propemperda DPRD Maluku Tengah tahun 2025. Tentu melatar belakangi usulan Ranperda itu semata-mata untuk mendukung program pemerintah, memperlancar pelayanan publik dan memperkecil rentang kendali dari dusun ke negeri, negeri ke tingkat kecamatan. Ia menyampaikan rasa syukurnya lantaran penetapan usulan Ranperda ini telah ditetapkan oleh lembaga legislatif DPRD dalam putusan rapat paripurna. Ia merincikan Jazirah Leh itu terdiri dari 15 negeri dengan dusun-dusun petuanan yang besar, sehingga ia yakin sungguh Pemda melihat ini sebagai kebutuhan. Maka dari optimisme itu dipercayai usulan Ranperda ini bisa diundangkan. Sementara itu Novian Kaman Tatuhei, anggota DPRD Maluku Tengah dari fraksi gabungan Nasdem, PAN, dan P3 mengatakan bahwa Ranperda ini berdasarkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ranperda ini berdasarkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat merupakan salah satu alasan pembentukan 2 kecamatan baru. Untuk itu, di Jazirah dengan wilayah bentangan geografis yang begitu luas dengan memiliki negeri yang lebih dari 10 negeri, ini membutuhkan pelayanan publik yang benar-benar menyentuh sampai ke lapisan masyarakat. Untuk itu, perda ini kami dorong untuk menjawab hal itu. Yaitu pembentukan kecamatan baru yang kemudian yang diinisiasi oleh 2 fraksi ini, yaitu fraksi Amanat Nasional, Nasdem, fraksi gabungan Nasdem PAN P3 yang kita namai fraksi Restorasi Amanat Pembangunan dan fraksi PKS. Untuk itu langkah selanjutnya kami harapkan agar segera bentuk panitia khusus pansus dalam rangka agar apa yang kami usulkan ini bisa cepat terrealisasi. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana mekanisme pansus ini bekerja ke depan agar semua yang menjadi kebutuhan kami saat ini bisa terselesaikan dan terrealisasi. Kita ke Kota Tual Tribuners, kunjungi pasar pangan lokal Kota Tual, Renuat komitmen promosikan embal hingga nasional. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengunjungi pasar pangan lokal di depan Pelabuhan Yosudarso, Kota Tual, Provinsi Maluku, Selasa 20 Mei 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek sejauh mana warga menggemari produk makanan lokal olahan yang dijajakan. Berdasarkan pantauan Tribunnamun.com, Renuat dan rombongan tiba sekira pukul 12.31 waktu Indonesia Timur. Walaupun hujan cukup deras mengguyur kota bertajuk Maret, namun tak menyurutkan semangat dan komitmen Renuat untuk meninjau berbagai olahan pangan lokal yang dijajakan pelaku UMKM. Sambil melihat ragam olahan pangan lokal, Renuat berbincang dengan sejumlah pelaku UMKM terkait produk, pemasaran, pendapatan hingga keluhan. Menurutnya, Pemkot Tual berencana untuk membawa dan mempromosikan produk ini ke tingkat nasional sehingga embal ini tidak hanya terbatas pada konsumsi masyarakat K saja. Renuat juga menegaskan Pemkot Tual juga akan intervensi dari hulu ke hilir untuk memperdayakan pangan lokal.
Di kesempatan tersebut, Renuat juga memborong dagangan pelaku UMKM dan meminta untuk di-packing khusus untuk dibawa dalam perjalanan dinas ke Jakarta. Nah, hari ini tujuannya untuk melihat dari dekat sampai sejauh mana ini pengusaha-pengusaha UMKM untuk menghidupkan dan untuk mempromosikan makanan ketahanan pangan lokal ini. Dia laris di tingkat konsumsi masyarakat, kemudian nanti ada upaya-upaya kita pemerintah daerah untuk bisa mempromosikan Embal ini sampai keluar daerah, sehingga bukan Embal ini menjadi makanan yang hanya terbatas pada konsumsi masyarakat saja, tetapi karena Embal ini memiliki nilai ketahanan yang sangat lama jangka waktunya, sehingga kita perlu promosi kepada masyarakat lain untuk mereka bisa mengkonsumsi Embal ini, dan kemudian juga nanti akan bisa berdampak terhadap pengusaha-pengusaha UMKM khususnya untuk Embal maupun produksi petani Embal. Langkah pemerintah Kota Timur ini untuk memberdayakan masyarakat lokal, khususnya di bidang ketahanan pangan lokal. Tentunya kita melakukan intervensi dari hulu ke hilir. Mulai dari bagaimana produksi ini harus dapat diperluas secara baik, itu intensifikasi maupun ekstensifikasi perkebunan Embal, yang kemudian juga kemudian kita mendorong proses pengolahannya dengan baik sehingga betul-betul Embal ini menjadi produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini Embal dari mana? Embal dari kan Embal itu kan ada label halalnya, jadi dia bersih karena manual, dia biasa seperti takut biasa, jadi dia bersih. Kalau dalam 1 bulan kalau itu kan 10 liter, jadi kalau setiap hari ada untuk yang paling makan saja paling banyak. Kalau untuk oleh-oleh paling banyak. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Warga Malra akui terbantu program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari Hendrik Lewerisa. Warga Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra di Provinsi Maluku antusias mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 yang digelar Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Pantauan tribunambon.com Selasa 20 Mei 2025 di hari kelima program pemutihan pajak kendaraan bermotor, warga tampak memenuhi kantor UPTD Samsat Malra. Mereka menunggu giliran membayar pajak kendaraan bermotor yang telah menunggak bertahun-tahun. Sementara Kepala UPTD Samsat Malra, Simon Reaan, nampak memberikan pemahaman dan edukasi terkait program yang dilaksanakan Gubernur Maluku ini. Untuk itu, dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sebenarnya sangat membantu masyarakat. Sementara Hanila Rauf, warga Ohoy Selayar, mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Dikatakan dirinya juga menunggak pajak selama 2 tahun, namun berkat program ini hanya membayar 1 tahun saja. Gubernur Maluku dan Bapak Wakil Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerisa dan Bapak Abdullah Fana terkait dengan Pergub nomor 16 tahun 2005 tentang pembebasan denda pajak dan pengukiran pajak kendaraan bermotor. Ini tujuannya salah satunya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Terkait dengan pemutihan, ini sangat membantu masyarakat. Dalam hal ini, pajak yang tadinya tunggakan 5 tahun sampai 10 tahun hanya dibayar cukup 1 tahun.
Siap. Berarti ini sangat membantu masyarakat. Lalu yang kedua terkait dengan bebas denda, artinya pajak berjalan, tetapi dia ada tunggakan denda, itu juga dihapus. Jadi tujuan pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Maluku ini untuk meningkatkan penerimaan daerah lewat pajak kendaraan bermotor. Bebaskan kemudian pajak kendaraan bermotor. Jadi yang 5 tahun kan masyarakat susah datang bayar ini karena kan mahal ini. Tetapi berarti pengusian pajak kita mati 5 tahun bayar hanya bayar 1 tahun. Bagaimana tanggapan Bapak ini? Sekarang itu misalnya sekarang orang juga tidak mau bayar pajak, tidak sama. Krisisnya kan tapi dengan adanya ini membantu masyarakat sangat membantu. Artinya daripada tidak ada pajak sama sekali lebih baik kemudian lalu orang mulai dari yang baru karena beban berat sih kan. Orang mulai dari tahun pertama. Siap. Berapa puluh juta itu? Dengan kebijakan Bapak Gubernur kita, Pak Hendrik Abdul Rahman, sangat membantu. Sama yang Jawa Barat, kan Jawa Barat sekarang kan pajak terkenal berapa triliun. Itu orang motor-motor di sawah semua udah. Sesuai dengan satu masyarakat, langsung dengan saja. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.